Mari silakan. Makasih ya, Bu. Ini nomor antrian. Ada mesinnya tadi. Iya. Ininya mati. Iya, tadi ada gangguan sedikit. lampu mati dia. Jadi ini untuk yang mau konsultasi terkait dengan terkait dengan pelayanan dan sektor-sektor ini, konsultasi ini ruang konsultasi. Ya. Setelah ambil nomor antrian, Nomor antrian, ini? lalu berarti kita arahkan ke sana. Oke. Kalau langsung ke OSS, nanti kita arahkan ke sana. Gimana OSS, Pak? Kita dari versi 1.1 sudah masuk ke OSS. Gimana OSS? Udah oke? Memang kita juga ada yang komplain, tapi karena teman-teman kita ini kan sudah pelatihan, mereka memberikan penjelasan. Bantulah, Pak Ya, ya. Paling banyak yang mana, Bapak? yang Papua Barat ini dari sisi gedung, ya, fasilitas fisik bagus, ya, karena di tempat lain belum tentu punya yang seperti ini. Tadi banyak juga beberapa saran agar yang sudah baik ini terus ditingkatkan, ya, karena ada beberapa aspek yang kami evaluasi: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, ya, terus sistem pengelolaan pengaduan, inovasi. Jadi kalau sarana prasarana ya oke, udah baik, ya. Tetapi ada hal-hal yang lain terkait kebijakan pelayanan. Bagaimana kita semua terus meningkatkan apa yang sudah ada, ya, bisa menjadi lebih baik lagi. Kita kembangkan supaya SDM-nya semakin profesional, ya, dibekali berbagai pelatihan agar dalam pelayanan mengedepankan hospitality, keramah tamahan, ya. Kami sangat bangga dengan apa yang sudah dicapai dan kami berharap ke depan menjadi semakin baik, ya. Jangan kalah dengan Samsat yang sudah dapat pelayanan prima, karena kami selama ini selalu berkolaborasi dengan Biro Organisasi Pemprov yang menjadi perpanjangan tangan, karena jauh gitu, ya. Kita koordinasi, tetap koordinasi, tetapi datangkan juga tidak bisa sering-sering. Nah, jadi kami berkolaborasi dengan Biro Organisasi yang akan juga membantu, ya, supaya semua layanan di unit penyelenggara pelayanan publik di daerah ini juga menjadi semakin baik. Kalau yang namanya DPMPTSP ini kan berkaitan dengan perizinan. Kalau perizinan itu bagus, lancar, ya, pada gilirannya juga akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan para investor terhadap pemerintah. Ya, harapan kita investasi juga semakin meningkat. Kalau investasi meningkat, nanti balik juga untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi kami titipkan DPMPTSP ini agar dapat juga membantu peningkatan perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, ya. Saya kira demikian. Sebelum aplikasi OSS belum diterapkan, kehutanan untuk pungutan hasil hutan kayu yang banyak. Terus sektor kelautan dan perikanan. Nah, lalu untuk ini produk izin yang kita, kalau sudah berkas yang sudah lengkap, nanti sesuai yang kita tentukan 5 hari, 4 hari, 3 hari. Kalau rekomendasi rata-rata kita Papua Barat sedang berbenah untuk menuju provinsi yang zona integritas. Tentunya zona integritas dengan reformasi birokrasi dua hal yang berbeda. Bicara zona integritas itu kita bicara predikat yang diberikan oleh pemerintah kepada instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan untuk bebas dari KKN, korupsi. Lalu terkait dengan reformasi birokrasi adalah bagaimana pelayanan yang prima dan baik. Nah, tentunya sertifikat atau penghargaan diberikan kepada dari Kementerian Menpan RB kepada Pemerintah Papua Barat melalui OPD Dinas Penanaman Modal dan Papua Barat dengan predikat B, itu adalah sebuah kemajuan. Tentunya kita masih memiliki beberapa aspek-aspek lain yang perlu harus kita berbenah. Nah, tentunya merubah mindset manusia untuk dalam integritas
itu butuh waktu. Yang kedua, memang sebuah sistem untuk melayani masyarakat dan melayani pelaku usaha itu juga butuh penyesuaian dan juga kecepatan di dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu, kami dari DPM-PTSP Papua Barat, kami tetap berkomitmen untuk berbenah diri untuk menuju lembaga atau organisasi yang zona integritas dan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, kami tetap berkolaborasi, bersinergi, integrasi dengan semua organisasi perangkat daerah tentunya, dan saya didukung oleh teman-teman kepala bidang dan sekretaris. Ya, kita bisa upayakan semaksimal yang kita bisa untuk DPM PTSP Papua Barat dan juga DPM PTSP Kabupaten Kota untuk kita kejar target investasi untuk Papua Barat yang diberikan oleh Kementerian Investasi 2022 ini sebesar 2,74. Ini nilai yang masih rendah, nilai yang cukup. Itu butuh harus kita punya waktu 8-9 bulan ini harus mengejar target itu. Dan demikian, terima kasih untuk perhatian dari Menpan RBRI dan juga dari Biro Organisasi yang telah mendampingi kami dalam pembinaan untuk kebaikan pelayanan reformasi birokrasi dan juga zona integritas. Sekian. Ini dipimpin terus oleh teman-teman kita dari Biro Organisasi kepada kita, makanya kita perubahan. Iya Pak, ayo Pak, tingkatkan terus Pak, jangan kalah dengan Samsat. Siap. Persyaratan umum yang kami persyaratan umum kita tampilkan supaya pemohonnya dia lihat apa yang sesuai dengan YLL kita tadi bahwa DPM PTSP bisa dengan kebersamaan kita dipimpin oleh Pak Kadis, kita akan bisa meningkatkan pelayanan kita dari B ke A. Bisa! mereka buat verifikasi perkembangan teknis semuanya dari mereka. Tahun 2009 supaya PTSP Papua Barat bisa maju seperti provinsi lain di Indonesia. Kami targetkan untuk dari nilai B, kalau bisa tahun depan kami bisa mendapat nilai A. Terima kasih. Dari bidang promosi, beberapa tahun ke depan kita akan benahi data promosi, ya. Data dalam hal ini dokumen yang terkait dengan proyek investasi yang kita siap tawarkan ke investor. Karena beberapa tahun ke belakang itu kita lakukan promosi di dalam dan di luar negeri, tetapi dokumen kita itu belum bagus, ya. Kita tawarkan potensi dan peluang investasi, tetapi itu secara dia sporadis ada di kabupaten kota, kemudian tidak tahu persis di mana lokasinya, berapa luas peluang investasi yang ditawarkan, kemudian jaraknya dari ibu kota atau dari pusat kota ke tempat kegiatan investasi itu tidak jelas. Jadi kita berharap ke depan dengan adanya proyek investasi yang siap ditawarkan ke investor dalam bentuk IPRO. IPRO itu investment project yang ready to offer, ya, investment project ready to offer. Artinya dengan IPRO itu maka 7 aspek, ya, termasuk status tanah, clear and clean, termasuk aspek pasarnya, termasuk infrastruktur pendukungnya, kita kaji betul, kemudian kita libatkan UNIPA dalam hal ini sebagai perguruan tinggi untuk membackup kita dari sisi akademisi. Kita yakin dalam tahun-tahun ke depan akan banyak investasi yang masuk di Papua Barat. Karena kalau kita bermain di awan-awan, sedangkan persoalan di Papua Barat termasuk tanah itu, kalau kita tidak selesaikan maka akan banyak persoalan. Tapi kalau selesai masalah tanah dan dokumen yang berupa kajian, saya pikir ke depan Papua Barat akan lebih baik. Terima kasih. Mari Pak Kabit dan Pak Sekda. 1, 2, 3.
Siap.